Kita ini adalah kumpulan hari-hari. Innama anta ayyam, kata ulama. Kamu ini kumpulan hari-hari saja. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Apabila sebagian hari berlalu, maka sebagian diri kamu pun hilang. Maka betul apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad kepada semuanya, kematian yang kalian lari daripadanya, yakinlah mulaqikum. Apa makna mulaqah? Mulaqah ini ada mufa'alahnya, yaitu saling mendatangi, saling menjumpai. Kita menjumpai kematian, kematian pun menjumpai kita. Bukan kita saja yang datang kepada kematian, tapi kematian pun akan mendatangi kita. Al-mulaqah, mufa'alah, sama-sama melakukan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa man taba wa 'amila salihan فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت
ولا عز ولا عدل ولا استغفر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم يا الله. أستغفر الله العظيم يا رحمن. أستغفر الله العظيم يا رحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم يا الله. أستغفر الله العظيم يا رحمن. أستغفر الله العظيم يا رحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم يا الله. أستغفر الله العظيم يا رحمن. أستغفر الله العظيم يا رحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم يا الله. أستغفر الله العظيم يا رحمن. أستغفر الله العظيم يا رحيم. أستغفر الله العظيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الصدق في كل ما نقول والإخلاص في كل ما نعمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustadz-ustadz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya alhamdulillah, Allah sampai detik ini masih memberikan taufik kepada kita untuk dapat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Jauharatul Tauhid disebutkan muwaffiqun liman arada ayyasil. Mereka yang diinginkan oleh Allah untuk sampai kepada Allah dengan selamat, maka Allah akan berikan taufik kepada mereka. Dan nikmat taufik ini adalah nikmat terbesar setelah diberikan keimanan, dimudahkan untuk taat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kira kita bisa ke masjid ini karena kita sehat. Jangan kita kira kita ke masjid ini karena kita kuat. Jangan kita kira kita bisa ke masjid ini karena memang kita betul-betul yakin mampu datang ke masjid. Tapi yakinlah kita datang ke masjid ini karena izin, kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sehat tapi nggak bisa melangkah ke masjid. Berapa banyak orang-orang yang kuat tapi nggak sanggup buka matanya untuk bangun menunaikan perintah Allah. Maka salah satu nikmat besar yaitu diberikan taufik oleh Allah
untuk dapat mengawali pagi kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap agar ketaatan yang kita lakukan di awal pagi ini membuka pintu-pintu kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pengorbanan beliau adalah untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Maka jemaah rahmati Allah, ikuti teladan yang telah beliau berikan kepada kita sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ada seorang sahabat baginda Rasulullah bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika Rasulullah SAW menawarkan kepada beliau tentang apa yang beliau inginkan, apa kata Rasulullah? Ya Rabi'ah salni, wahai Rabi'ah, minta kepadaku, aku akan minta kepada Allah agar Allah perkenankan bagimu. Maka ketika itu Rabi'ah menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, saya minta satu saja wahai Rasulullah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta agar aku dijadikan temanmu di surga wahai Rasulullah. Rasulullah menawarkan, awa ghaira dzalik ya Rabi'ah, mau enggak yang lain daripada itu, selain daripada itu? Apa kata Rabi'ah? La bal dzat ya Rasulullah, cukup itu saja. Dia betul-betul merasakan nikmatnya berada di sisi Rasulullah luar biasa, mengalahkan nikmat-nikmat yang ada di atas dunia ini. Kalau seluruh dunia ini ada tapi enggak membersamai Rasulullah, Masya Allah, enggak ada apa-apanya. Kalau seluruh dunia ini kita enggak punya tapi membersamai Rasulullah, maka hidup ini terasa tenang. Maka Rasulullah menyampaikan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ketika itu, a'inni bikathrati sujud. Maka tolong saya wahai Rabi'ah supaya kamu mau dekat dengan saya nanti di hari kiamat. Caranya bagaimana? Dengan banyak sujud, dengan menjaga sholat, dengan menjaga perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Maka masuk surga harus punya usaha, bukan cuma cita-cita saja. Jadi disebutkan Ar-Raja dalam kitab Hikam Ibni Athaillah, disebutkan Ar-Raja yaitu rasa harap kalau tidak dibarengi dengan amalan saleh, maka itu cuma angan-angan saja. Maka apapun cita-cita kebaikan yang kita punya tentu harus dibarengi dengan amal-amal saleh. Dan jemaah rahmati Allah, alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita di tempat yang termulia di atas muka bumi ini, yaitu di salah satu daripada rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini betul-betul memberikan banyak kebaikan kepada kita, dan Allah kumpulkan kita bersama juga seperti ini juga di tempat yang lebih mulia nanti, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan tadi, kita dalam beberapa hari ini akan mengakhiri tahun 2024 dan kita akan masuk ke dalam tahun baru. Dan jemaah rahmati Allah, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya. Beliau menyebutkan, ma min ayyamin yamurru ala bani Adam, tidaklah ada hari-hari yang dilewati oleh anak manusia, anak Adam yaitu manusia, illa wa yunadi fi, kecuali hari yang melewati tersebut dan hari yang akan datang ini setiap harinya itu akan berseru, akan berkata. Apa kata hari tersebut? Ana khalqun jadid, saya ini adalah makhluk baru yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa ana fima ta'malu 'alaika syahid, dan sesungguhnya aku dengan apa yang kalian amalkan, kerjakan di dalam diriku nanti akan menjadi saksi. Fa'mal fiyya salihah, maka hari tersebut menyeru, beramallah kalian dengan amalan saleh di dalamku, maka nanti aku akan menjadi saksi tentang apa yang pernah kalian kerjakan. Maka nggak ada istilahnya siaran tunda, nggak ada dalam kehidupan. Setiap hari berlalu, nama hari berulang, tapi waktu yang telah berlalu tersebut itu tidak pernah akan kembali. Maka hari tersebut menyeru,
saya setiap harinya merupakan makhluk baru yang diciptakan oleh Allah, dan saya akan menjadi saksi atas semua pekerjaan yang kalian kerjakan. Maka kerjakanlah dengan kebaikan-kebaikan, sehingga aku betul-betul bangga nanti di hadapan Allah untuk bersaksi tentang kebaikan yang pernah kalian lakukan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang muslim dengan waktu itu sangat kuat ikatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang perkara waktu ini sangat sering. Di dalam Al-Qur'an sangat sering Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang waktu. Karena memang waktu ini sejatinya adalah umur kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan banyak sumpahnya. Kita manusia kalau bersumpah berarti bukan perkara sepele, bukan perkara remeh kita bersumpah. Kita bersumpah karena perkara besar. Maka Allah bersumpah, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah. Maka tentu yang disampaikan oleh Allah dalam sumpahnya merupakan perkara yang sangat besar. Allah bersumpah dengan nama waktu, banyak betul disebutkan nama waktu oleh Allah dalam sumpahnya. Wal fajri, demi waktu fajar. Jadi waktu fajar ini spesial daripada waktu-waktu yang lain. Wasubhi, demi waktu subuh. Dan subuh ini spesial daripada waktu-waktu yang lain. Wadduha, waktu duha, Allah bersumpah juga. Dan duha ini berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Wan nahar, demi waktu siang. Ini pun berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Wal asri, demi waktu asar atau demi masa. Kemudian wal lail, demi waktu malam. Dan itu diulang berkali-kali oleh Allah agar kita yang selalu membaca Al-Quran sadar betul kita ini adalah kumpulan hari-hari. Innama anta ayyam, kata ulama, kamu ini kumpulan hari-hari saja. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Apabila sebagian hari berlalu, maka sebagian diri kamu pun hilang. Maka betul apa kata Allah Subhanahu wa taala, qul innal mauta alladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada semuanya, kematian yang kalian lari daripadanya, yakinlah mulaqikum. Apa makna mulaqah? Mulaqah ini ada mufa'alahnya, yaitu saling mendatangi, saling menjumpai. Kita menjumpai kematian, kematian pun menjumpai kita. Bukan kita saja yang datang kepada kematian, tapi kematian pun akan mendatangi kita. Al-mulaqah, mufa'alah, sama-sama melakukan. Kita setiap harinya pergi ke tempat kita diwafatkan. Makanya meninggal ini rahasia. Tempatnya kita nggak tahu, waktunya kita nggak tahu, keadaannya pun kita nggak tahu. Maka kalau sudah ditentukan, kita akan datang ke tempat kita mati. Kalau sudah ditentukan, maka kita akan datang sebagaimana keadaan yang ditentukan oleh Allah, bagaimana kita mati. Dan kita pun akan mati dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kematian akan datang kepada kita. Maka hari-hari, waktu demi detik itu merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan makhluk di antara makhluk agung yang Allah ciptakan adalah waktu. Tidak ada satupun makhluk kecuali dalam paksaan waktu. Setiap daripada kita ada waktu senang, ada waktu sedih. Enggak ada yang senang terus-menerus, enggak ada yang sedih terus-menerus. Waktu itu kadang-kadang menyembuhkan. Kita berat betul dapat masalah, tapi setelah 10 tahun ketika pikir-pikir, kok enggak seperti dulu ya? 20 tahun lalu kita dapat tsunami, berat betul bagi kita. Enggak sanggup kita melalui hari-harinya. Hari-hari tersebut sangat panjang. Tapi setelah 20 tahun, rupanya sudah mulai tenang, mulai ringan. Makanya disebutkan waktu itu menyembuhkan. Kita susah dalam waktu, kita bahagia dalam waktu, suka duka semuanya di dalam yang namanya waktu. Maka waktu ini makhluk Allah yang sangat agung yang Allah ciptakan, yang membatasi setiap gerak-gerik daripada makhluk hidup, khususnya kita manusia. Maka jemaah dirahmati Allah, waktu ini saking berharganya, dan waktu kita ini enggak banyak, sangat singkat waktu. Dan di antara waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, dari alam ruh, nanti naik kita hidup di atas bumi, kemudian nanti juga di bawah bumi,
Waktu di antara waktu yang paling singkat adalah waktu di atas bumi ini. Itu paling singkat. Orang yang sudah meninggal di dalam tanah itu beratus-ratus tahun, ribuan tahun sudah di dalam tanah menunggu. Kita di atas tanah berapa lama? 60-70 tahun. Tapi 60-70 tahun kita usahanya luar biasa. Banting tulang siang malam. Nggak cukup kerja pagi tambah siang, tinggalin tidur siang. Nggak cukup siang tambah lagi malam. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika pensiun udah ada toko 4 biji. Nanti habis pensiun udah ada kos-kosan 30 pintu. Padahal setelah pensiun 3 tahun mati. Setelah pensiun 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun meninggal. Hidup di dalam tanah. Dan hidup di dalam tanah ratusan tahun, jemaah yang dirahmati Allah. Ribuan tahun hidup di dalam tanah. Tapi persiapannya apa? Hidup di atas tanah persiapannya luar biasa. Tapi hidup di dalam tanah nanti nggak punya persiapan. Gimana bisa hidup ratusan, ribuan orang yang meninggal di zaman Nabi Adam sampai sekarang itu masih berada di dalam tanah. Kalau nggak cukup usahanya ketika hidup, maka Masya Allah berat. Hari-hari yang dilaluinya berat, sangat berat di dalam tanah. Kalau usahanya di atas tanah nggak cukup. Kita kalau kerja di dunia saja di atas tanah ini, kalau usaha nggak cukup, waktu pensiun agak susah. Gimana di dalam tanah yang nggak bisa lagi kita bekerja? Maka jamaah dirahmati Allah, waktu ini luar biasa sangat penting, khususnya bagi kita orang-orang yang beriman. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling sering kita ingat di dalam waktu biasanya sifat umumnya manusia, yaitu keluh kesah. Itu yang sering kita ingat di dalam hidup. Yang senang sering lupa. Ketika itu saja senang. Kalau ditanya, keadaan apa yang paling membuat kita senang selama hidup, terfikir-fikir kita, apa ya? Kalau kita duduk sekarang disuruh fikir, apa yang membuat kamu paling senang dalam hidup sekarang? Kok kayak biasa-biasa saja? Tapi kalau ditanya, apa yang membuat kamu paling susah dalam hidup, itu semua keluar. Itu sifat manusia. Innal insan khuliqa halwa. Idza massahu syarru jazua. Wa idza massahu khairu manua. Illal musalli. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Satu saja masalah, satu kampung tahu. Oh saya capek kali, saya nggak punya uang, saya nggak ini. Tapi kalau dapat kebaikan, tutup mulut. Nah ini sifat daripada umumnya manusia. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan kepada orang beriman itu merupakan kebaikan. Apapun yang Allah berikan. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah. Sungguh ajaib urusan orang beriman tuh aneh betul, ajaib betul. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan orang beriman ini mengandung kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu enggak Allah berikan kecuali hanya bagi mereka yang beriman saja. Bagaimana urusannya orang beriman? Urusannya orang-orang yang hidup di dunia ini, in asabathu sarra. Kalau dapat nikmat, dia bersyukur, itu kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, kalau orang beriman ini dapat kemudaratan, dia bersabar, dan itu pun baik bagi dirinya. Maka orang beriman ini setiap hembusan nafasnya itu kebaikan. Setiap langkah kakinya itu mengandung kebaikan. Bahkan jemaah dirahmati Allah, Syekh Said Ramadan Buti pernah menyebutkan rubba dharrah nafi'ah. Berapa banyak perkara-perkara yang pahit, berapa banyak perkara-perkara yang luar biasa berat, tapi memberikan banyak manfaat kepada seseorang. Obat pahit, tapi ada manfaatnya. Maka banyak perkara-perkara yang kadang-kadang kita nggak suka, rupanya di balik perkara tersebut banyak manfaat yang Allah berikan. Kam ni'am tayyal masaib. Berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan, rupanya di dalamnya musibah. Dan berapa banyak musibah-musibah yang Allah berikan, di dalamnya terdapat nikmat-nikmat. Kita lihat misalnya 20 tahun yang lalu tsunami berat.
Tapi rupanya kalau kita lihat setelah tsunami, damai kita, aman kita, tentram kita. Nggak sanggup kita lalui kehidupan, banyak nikmat tapi nggak dapat keamanan. Nggak sanggup. Nggak bermanfaat harta kalau nggak dapat keamanan. Nggak bermanfaat sehat kalau nggak dapat keamanan. Nggak bermanfaat semua nikmat-nikmat yang lain kalau nggak ada keamanan. Keluar rumah was-was. Maka jemaah dirahmati Allah, ini perkara yang Allah berikan daripada waktu ini yang menghimpun semua kehidupan kita, itu memang perkara yang sangat menakjubkan. Maka manfaatkan sebaik-baiknya waktu tersebut. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan di dalam kitab hikamnya, rubba umurin, berapa banyak umur-umur, yang mana umur tersebut ittasa'at amaduhu, panjang umurnya, wa qallat amdaduhu, tapi sedikit hasilnya. Wa rubba umurin, berapa banyak juga orang yang memiliki umur, qalilatun amdaduhu, qalilatun amaduhu, umurnya singkat. Tapi apa yang terjadi dengan umur singkat tersebut? Katsirun amaduhu, tapi hasilnya itu luar biasa, melimpah. Jadi umur yang Allah berikan kepada kita ini merupakan investasi kita. Makanya Rasulullah menyebutkan ni'matani maghbunun alaihima katsirun minan nas, dua nikmat yang banyak orang maghbun. Maghbun ini lafaz yang biasa digunakan dalam jual beli, yaitu rugi betul kalau dua nikmat ini nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan sungguh akan memberikan keuntungan yang amat sangat besar kalau dua nikmat ini betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang pertama yaitu as-sihah, waktu sehat. Dalam pepatah ini sering kami ketika di pesantren disebutkan, as-sihhatu tajun, sehat itu ibarat mahkota kemuliaan. Ala ru'usil asihah, di atas kepala-kepala orang-orang yang sehat. Kita ini sedang memakai mahkota kemuliaan, mulia betul kita karena kita lagi sehat. Tapi mahkota tersebut la yaraha illal mardha, tidak dilihat kecuali oleh orang yang sakit. Orang yang sakit ketika lihat orang sehat makan durian, nikmat kali dia, sakit nggak bisa. Ada maulid makan buah belakang, makan ini makan enak betul. Orang yang sakit nggak bisa. Inilah orang sehat ini sebenarnya sedang dimuliakan, memakai mahkota kemuliaan, tapi nggak dilihat kecuali oleh orang-orang yang sakit saja. Maka syukur dengan nikmat sehat, yaitu apa? Manfaatkan segala waktu sehat untuk dapat memanen banyak kebaikan. Al-faragh, satu lagi, waktu kosong. Waktu kosong kadang-kadang lalai, udah banyak tugas, banyak kerjaan, baru keluh kesah. Sayyidah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah berpesan kepada beliau, Rasulullah berwasiat kepada Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Umar pun anak kecil di zaman Rasulullah. Kalau kita lihat beda umur Rasulullah sama Abdullah bin Umar jauh betul. Rasulullah hijrah ke Madinah umur beliau 53 tahun. Abdullah bin Umar itu 13 tahun. Kan anak kecil. Tapi apa kata baginda Rasulullah kepada Abdullah bin Umar? Apa Rasulullah akhadha bimankibayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meletakkan tangannya di kedua pundak daripada Abdullah bin Umar. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan anak kecil. Tangannya ditaruh di pundaknya, kemudian Rasulullah berkata, kun fit dunya, hiduplah engkau di dunia itu seperti apa? Gharib, seperti orang asing, au abiri sabil, ataupun orang yang melakukan perjalanan, yang singgah di satu tempat saja. Itu Abdullah bin Umar yang umurnya masih kecil ketika dinasihati oleh Rasulullah tersetrum habis. Sampai-sampai mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu di waktu pagi jangan tunda pekerjaan sampai sore. Kerjakan apa yang kamu bisa. Wa idza amsayta fala tantadhiril masa. Wa idza amsayta fala tantadhiril sabah. Apabila kamu berada di waktu sore, jangan tunggu-tunggu, jangan tunda-tunda pekerjaan kamu untuk waktu pagi. Khudh, ambillah waktu sehat kamu sebelum datang waktu sakit kamu.
Ambillah waktu kosong kamu sebelum datang waktu sempit kamu. Maka jemaah dirahmati Allah, itu anak kecil ketika disampaikan oleh Rasulullah betul-betul Masya Allah tersetrum betul. Ini bagaimana pintarnya Rasulullah mentransfer ilmu, mentransfer pengetahuan walaupun hanya kepada seorang anak kecil. Maka perkara waktu ini Masya Allah luar biasa. Dan yang kita paling banyak yaitu keluh kesahnya. Padahal nggak ada orang yang hidup di dunia ini nggak punya masalah. Semuanya punya masalah masing-masing. Kita sering dengar anak kecil punya masalah. Pingin cepat besar anak kecil tuh supaya selesai masalah. Lihat orang besar pegang duit, enak betul pegang duit. Lihat orang besar pegang HP, enak betul pegang HP. Lihat orang besar nggak usah tidur siang, enak betul orang besar nggak tidur siang. Anak kecil tidur siang dipaksa-paksa, lari-lari, betul-betul nikmat main. Disuruh tidur siang nggak mau, susah. Saya punya murid yang datang ke rumah ketika belajarnya jam 2:30 sore, 2:30 siang sampai waktu asar. Semangat terus. Kalau lupa pengumuman saya umumkan, ditanya, Ustadz, hari ini ada belajar nggak? Hari ini ada belajar nggak? Saya tanya, kenapa semangat kali belajar? Di rumah disuruh tidur siang. Di rumah disuruh tidur siang. Kita cari-cari waktu tidur siang nggak dapat. Ini anak kecil pingin cepat besar. Kalau tanya mau besar, mau. Kenapa? Bisa naik motor. Padahal nggak tahu waktu besar banyak kali masalah. Banyak kali masalah waktu besar. Udah gede, udah besar, udah usia nikah belum punya calon, masalah. Ada yang bunuh diri gara-gara gagal menikah. Dikiranya dengan menikah habis masalah. Habis menikah banyak masalah, Pak. Banyak. Nah, ini saya yakin banyak masalah. Habis menikah banyak betul masalah. Habis menikah belum punya anak, masalah. Punya anak banyak, masalah juga. Udah punya anak belum punya rumah, masalah. Punya rumah, masalah juga. Punya rumah kecil, aduh kecil kali rumah kami. Hidup di istana pun banyak masalah. Orang di kampung, enak betul kalian orang kota, bisa jalan-jalan ini itu. Orang kota bagaimana? Banyak masalah juga. Enak betul kalian di kampung, nggak macet, udaranya masih ini. Orang kota libur ke kampung, orang kampung libur ke kota. Semuanya punya masalah. Semua punya masalah. Saya yakin yang hadir di sini bawa banyak masalah. Nah, ini wajah-wajahnya bermasalah sedikit. Dan yang ngomong pun banyak masalah. Sama-sama punya masalah, jangan membebani orang dengan masalah kita. Usahakan kita menjadi solusi daripada permasalahan orang lain. Jangan asal kita telepon, lihat masalah lo. Jangan ketemu orang, aduh masalah lagi. Usahakan kita ketika dilihat sama orang, alhamdulillah selesai masalah saya. Nah, harus bisa jadi solusi daripada masalah orang lain. Man yassara 'alal muqsirin, barang siapa yang memudahkan orang-orang yang sulit. Nah, itu Masya Allah, Allah akan mudahkan dia dunia dan akhirat. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itu sangat berharga. Maka manfaatkan sebaiknya. Untuk apa? Untuk beramal dengan amalan yang soleh, memberikan banyak manfaat kepada orang-orang sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Jangan sampai ketika sudah dikembalikan kepada Allah baru minta Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tundalah sebentar, tunda. Minta tunda. Kenapa? Waktunya udah habis. Nggak ada siaran ulang, nggak ada hidup lagi, nggak ada. Maka jangan sampai tunggu waktu tersebut baru kita mau beramal. Jangan. Dari sekarang cicil sedikit-sedikit untuk bisa banyak memberikan kemanfaatan kepada orang-orang. Ini orang-orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang-orang, Masya Allah. Ini kita lihat bagaimana ini guru-guru kita di sini yang betul-betul memudahkan orang untuk taat. Itu ganjarannya bukan kecil. Dulu saja ada perempuan pezina memudahkan urusan seekor anjing. Anjing tersebut kehausan, dia haus, turun ke sumur minum, senang dia. Ketika keluar lihat anjing kehausan, dia nggak rela, dia haus juga sama kayak saya haus tadi. Dia turun balik ke sumur, kasih kepada anjing tersebut air.
Ketika dikasih air kepada anjing tersebut bersyukur kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dirubah keadaan perempuan ini dari ahli maksiat jadi ahli taat, husnul khatimah. Itu membuat seekor anjing teringat kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Bagaimana membuat semua manusia yang taat kepada Allah ini berzikir menyebut nama Allah. Mengajak orang-orang untuk sama-sama teringat kepada Allah. Kira-kira ganjarannya bagaimana? Kalau itu saja kepada binatang, anjing lagi binatangnya, bagaimana dengan manusia yang meletakkan kepalanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini motivasi bagi kita agar bisa membuat orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan banyak manfaat kepada mereka. Memberikan banyak manfaat kepada orang-orang sehingga orang-orang mau taat kepada Allah. Oh, enak betul ya sholat di masjid ini, AC-nya enak, orangnya rame. Besok saya mau sholat lah, masya Allah. Gara-gara asbab itu orang mau sholat, pahalanya bukan kecil. Pahalanya nggak kecil, besar pahalanya. Maka manfaatkan. Nah, ini waktu ya memang memisahkan kita. Karena kita cerita waktu ya waktu ada mulai, ada akhir juga. Ini pun udah, masya Allah, udah hampir jam 7. Ya, jemaah dirahmati Allah, terakhir. Rasulullah pernah bersabda di dalam sebuah hadis, di dalam riwayat Imam Bukhari, an idza wudi'atil janazatu wahtamalahan nas awir rijal. Apabila jenazah itu sudah ditandu, diangkat oleh laki-laki, dibawa mau ke liang lahatnya, apa yang terjadi? Ini bukan hadis ecek-ecek nih, riwayat Imam Bukhari, Sahih Bukhari, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika ditandu jenazah tersebut, fa in kanat salihah, kalau jenazah ini orang baik, kalau jenazah ini orang saleh, kalau jenazah ini orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang-orang, qalat, jenazah ini berkata. Apa kata jenazah ini? Jenazah ini mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan saya, cepat masukkan saya. Cepat masukkan saya. Karena dia tahu awal masuk ke dalam kuburnya, nikmat langsung dia dapat. Qaddimuni, cepat segerakan saya, jangan tunda, cepat. Itu kalau jenazah tersebut orang soleh. Wa in kanat ghaira salihah, kalau jenazah itu bukan orang soleh, di dunia nggak tahu tujuan dia diciptakan apa yang dia katakan? Qalat, dia berkata, ya wailaha aina tadhhabuna biha, celaka, kemana kalian mau bawa saya? Kata Rasulullah apa? Dia berteriak dengan sangat kencang. Saking kencangnya dia teriak, seluruh makhluk mendengar kecuali manusia. Seluruh makhluk mendengar kecuali manusia. Dan Rasulullah menyebutkan, kalau manusia dinampakkan teriakan kerasnya jenazah tadi, pingsan manusia. Bukan pingsan karena takut. Kita saja, anak saja, kalau kita hukum, seret masuk kamar mandi, kayak mana teriakannya? Nggak sanggup kita dengar teriakan anak yang kita masukkan ke dalam kamar mandi, kita kunci. Padahal dalam kamar mandi, duduk-duduk saja. Bisa mandi, bisa tunggu, nggak diazab, cuma ditaruh di kamar mandi. Itu teriaknya minta, masya Allah, nggak sanggup kita dengar. Merawang-merawang dia. Ada orang yang diseret masuk ke dalam sel, di penjara, itu seperti orang gila, gule-gule dia, teriak-teriak seperti orang gila. Teriakannya keras betul. Padahal di dalam penjara makan gratis 3 kali. Padahal di dalam penjara cuman nggak bisa pegang HP, nggak bisa ketemu keluarga. Itu dalam penjara ada anggarannya di dalam penjara. Ini dia tahu dimasukkan ke dalam neraka bukan duduk-duduk saja, tapi di dalam neraka setiap harinya akan ada azab yang menantinya. Setiap detiknya akan ada azab yang betul-betul menantinya. Maka dia teriak betul, celaka, kemana kalian mau bawa saya? Khawatir betul dengan keadaan orang tersebut nanti ketika dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Itu belum hari kiamat. Orang-orang yang diazab di dalam kubur, mereka betul-betul minta cepat kiamat, nggak sanggup lagi. Tapi ketika dibangkitkan di ardul mahsyar, lebih baik masuk ke dalam liang lahat.
karena rupanya lebih berat lagi, karena memang hari tersebut hari pembalasan. Maka jemaah dirahmati Allah, hidup di dunia berusaha memberikan banyak manfaat kepada orang-orang. Hadis yang terakhir, Rasulullah pernah berjalan dengan sahabatnya Umar bin Khattab ditemani oleh Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ketika Rasulullah berjalan lewat jenazah, satu jenazah. Kemudian dan jenazah tersebut fa'athnau alaihi khairan. Orang-orang yang mengiringi jenazah tadi memuji-muji jenazah tersebut. Rasulullah melihat pemandangan orang-orang yang Masya Allah baik kali orang itu, sebut-sebut kebaikan-kebaikannya, dan itu murni daripada mereka. Maka ketika disebut-sebut, Rasulullah bilang wajabat, wajabat, wajabat. Habis itu lewat jenazah yang lain diiringi juga oleh orang-orang, tapi orang-orang yang mengiringinya melaknat jenazah tadi. Kenapa baru mati sekarang? Kenapa nggak dari dulu mati? Orang-orang beristirahat daripada keburukan dia. Maka ketika itu Rasulullah bilang wajabat, wajabat, wajabat. Maka setelah itu Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah makna kalimat wajabat yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang pertama tahu dia memiliki waktu di dunia, dia punya usia di dunia, dia punya umur di dunia. Dia manfaatkan umur tersebut untuk berbuat kebaikan, sehingga orang-orang merasakan manfaat kebaikan daripada kehidupannya. Dan ketika dia meninggal, orang-orang pun Masya Allah sedih, karena kebaikan tersebut itu nggak hilang sekarang. Siapa yang bisa berbuat seperti dia buat? Maka wajib baginya dimasukkan ke dalam surga. Dan orang kedua, hidup di dunia punya yang tahu cuma melampiaskan syahwat sama nafsu saja, nggak pikir orang lain. Terserah orang lain bagaimana, yang penting saya senang. Akhirnya apa yang terjadi? Wajib bagi jenazah tadi untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maka tinggal kita mau yang bagaimana. Kita mau yang bagaimana. Maka supaya dapat husnul khatimah, bukan maksiat tiba-tiba husnul khatimah. Kita sebutkan tadi, harapan harus dibarengi dengan amal. Baru itu namanya roja. Kalau tidak, itu namanya angan-angan saja. Maka mudah-mudahan tahun depan ini, 2025 ke depan ini, betul-betul setiap harinya tidak berlalu kecuali kita banyak memberikan kebaikan kepada orang-orang. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf agak panjang sedikit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.